بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الرسول الأمين وإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, di malam hari ini biiznillah ta'ala kita akan mudarasah, belajar bersama, melanjutkan fiqh salam. Walaupun kajian kita adalah singkat, akan tetapi semoga bisa menjadikan pilar agar kita berubah dan bisa mengamalkan fikih besar ini. Salah satu dari syariat Islam yang menawarkan keberkahan hidup, makna hidup dan keselamatan dalam hidup. Kemudian meraih kemuliaan abadi di surga Allah SWT kelak. Fiqhus salam. Kita kembali kepada makna salam. Sebelum kita memulai kajian malam hari ini, kita akan jelaskan biiznillah ta'ala, kita akan bersama membahas 3 hal secara singkat biiznillah. Yang pertama, adabu talabatil ilm atau adabu talabil ilm. Adab pelajar ilmu atau adab belajar ilmu. Adabu talabatil ilm atau adabu talabil ilm. Adab belajar ilmu atau adab-adab pelajar ilmu. Yang kedua adalah melanjutkan fiqhus salam, fiqh salam dalam Islam. Yang ketiga adalah pentingnya mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Pentingnya mengamalkan ilmu syariat Islam yang telah diketahui. Ini adalah pembahasan kita malam hari ini biiznillah ta'ala. Kita memasuki yang pertama, itu adalah adabu talabil ilm, adab-adab belajar ilmu. Adab yang tertinggi di dalam syariat Islam. Seluruh aktivitas kita adalah ikhlas karena Allah SWT. Al-ikhlasu lillah, salahun niyah, safa'ul iradah. Kita harus menjadikan keinginan kita, niat kita, isi hati kita ini salih, betul-betul karena Allah SWT, bukan karena pujian orang, bukan karena ingin dianggap Masya Allah rajin ngaji, bukan ingin dianggap Masya Allah orang saleh, bukan dianggap menjadi atau barangkali mempunyai tujuan-tujuan buruk yang dimurkai Allah demi mencari masa. Karena ingin mencari tahta duniawi, sehingga mencari dukungan di sana sini, bahkan ibadah yang sangat besar yang harus untuk Allah, dan itu tujuan manusia diciptakan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan di muka bumi dalam hidup di dunia ini illa liya'budullah, kecuali mereka hanya untuk menyembah Allah SWT mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agamanya. Jikalau itu sampai dibumbui dengan kotoran najis, keinginan yang sangat buruk, dengan mencari pujian orang, mencari dukungan untuk menjadi atau mencalonkan diri, itu adalah keinginan yang sangat buruk, dimurkai Allah SWT. Jadi pengajian bukan untuk mencari pujian orang, bukan untuk mencari tahta, tetapi untuk mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, adab yang paling tertinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah Tuhan yang maha kaya dari sekutu-sekutu.
Barang siapa menyekutukanku dengan yang lainnya, akan aku tinggalkan ia dengan sekutunya. Tidak akan dapat taufik Allah SWT. Ria saja yang itu syirik kecil itu terhapus semua amalannya. Amalan yang sedang dikerjakan itu terhapus nol total dan mendapatkan predikat dosa besar melebihi pembunuhan. Syirik kecil itu membunuh itu adalah tertingginya syirik. Apa tertingginya dosa besar setelah syirik besar. Ria, Bapak Ibu yang muliakan ya. Ria ini adalah syirik kecil, tertingginya dosa besar setelah syirik besar. Maksudnya di atas pembunuhan, di atas perzinaan, di atas pencurian, di atas semuanya. Di atas sumpah palsu. Melebihi semuanya. Dan para ulama ada dua pendapat. Syirik kecil ada yang berpendapat mukhallad finnar, abadi di neraka jahanam. Bukan mainan. Syirik kecil masuk kepada menyekutukan Allah. Dan yang menyekutukan Allah telah terhapus amalannya dan kekal di neraka jahanam. Jadi ini syirik kecil bukan mainan. Adapun jumhur ulama itu syirik kecil berbeda dengan syirik besar. Perbuatannya adalah tertingginya dosa besar dari dosa besar yang lainnya kecuali syirik besar. Dan pelakunya masih dalam ampunan Allah. Amalannya terhapus yang sedang diamalkan. Dan dia dalam kecelakaan yang dahsyat. Harus bertaubat dan kembali ke sisi Allah. Ini adalah pendapat yang kuat biiznillah ta'ala. Bahwa syirik kecil itu tidak abadi di neraka jahanam. Masih dalam ampunan Allah, tapi sangat-sangat bahaya pelakunya. Kemudian yang kedua, ada belajar ilmu adalah rapat. Biar setan tidak mengganggu. Ini masih terbuka-buka. Dirapatin, semakin dekat dengan Allah. Barang siapa mendekat dengan Allah, maka Allah akan lebih dekat padanya. Barang siapa malu dengan Allah, maka akan Allah pun malu darinya. Dan siapa yang menjauh dari Allah maka ditinggalkan Allah. Itu hadis yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Hadis Nabi Muhammad SAW ketika dalam majelis didatangi 3 orang. Kemudian seperti salat safnya tidak boleh terbuka-buka. Kenapa? Temannya bukan malaikat, temannya setan. Artos. Orang sholat bisa menjadi temannya setan, bukan temannya malaikat. Yang sholatnya lalai. Lalai itu ada makna yang dalam dan ada makna umum. Makna khusus, makna umum. Lalai dalam sholat yang khusus, yang sangat berbahaya adalah meninggalkan sholat. Itu lalai dalam sholat yang sangat menakutkan. Menunda-nunda waktu, kata ya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Itu adalah orang yang menunda-nunda salat sehingga habis waktunya. Maka ini lalai yang dahsyat. Ini adalah lalai salat yang sangat menakutkan. Itu sampai meninggalkan salat pada waktunya. Adapun keumuman lalai dalam salat itu banyak sekali. Makna yang umum itu bervariasi. Salah satunya ketika salat tidak khusyuk. Dan itu keadaan kita. Salat tidak khusyuk. Ketika memasuki masjid, mendatangi masjid tergopoh-gopoh, keburu-buru karena terlambat. Kemudian ketika salat safnya tidak rapat. Ini lalai dalam salat dan temannya setan. Karena setan ketika diadzani lari, menjauh-jauh sekali sampai tidak mendengar adzan. Ketika berhenti datang lagi ke masjid, menggoda penduduk masjid. Kemudian ketika diiqamatkan untuk menunaikan salat, maka lari lagi. Dan ketika selesai kumandang qamat, maka datang lagi dan mengganggu orang-orang yang salat. Ketika kita memberikan celah kepada mereka dan dibukalah shaf itu, maka setan disitulah tempatnya.
Sehingga sholat kita jauh dari khusyuk dan jauh dari berkah, dan persatuan kaum muslimin retak dan hancur, dan itu yang terjadi. Mencari imam di Indonesia yang tua-tua, yang tidak baca, yang tidak bisa membaca Quran, dan itu kesalahan fatal kaum muslimin di negeri Indonesia. Imam yang paling baik aqra'ukum li kitabillah, yang paling faqih dengan kitab Allah SWT, yang paling fasih dan banyak hafalannya serta mengetahui isi kandungan Al-Quran, itu imam, bukan yang tua. Yang tua bukan utama, banyak dosanya. Harus bertaubat kepada Allah SWT. Kalau nggak bisa baca Quran, jangan imami, nggak layak. Yang imam adalah yang paling pandai Al-Quranul Karim. Dan itu salah fatal yang kita miliki. Orang kampung pasti mencarinya yang tua-tua, padahal itu dalam fikih imam yang paling belakang. Kita carinya yang jelek-jelek. Indonesia gini apa boten kan, boten tenanan gitu. Aslinya ya tenanan jane. Masih yang dicari yang tua-tua, bukan kita tidak membolehkan yang tua. Justru jikalau tua mempunyai kriteria semuanya, itu yang paling terbaik. Ahli Al-Quran, paling terbaiknya ahli Quran. Ahli hadis, ahli fiqih, paling awal hijrahnya kepada Islam. Dan yang lanjut usia, itu justru imam yang paling baik. Tapi kalau tidak bisa, imam yang tua itu nomor belakang. Kalau bisa jadi makmum. Jangan jadi imam kalau nggak bisa baca Al-Fatihah. Karena ketika baca Al-Fatihah salah, itu batal semua salatnya. Karena itu rukun qauli, itu rukun ucapan di dalam salat, tidak mainan. Maka penduduk masjid tatkala ada ahli Quran dan memilih yang tua yang tidak membaca Quran, dosa semuanya. Satu kampung dosa semuanya. Karena memilih orang yang batal salatnya. Dan mereka tidak benar sholatnya. Harus dicari yang ahli Al-Quran. Kita kemana tadi? Kita ada belajar ilmu. Jadi dekat. Kemudian ada belajar ilmu harus mendengarkan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, maratibul ilmi arba'ah. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri, imamnya tabi'in. Ulamanya para tabi'in, salah satu ada Sa'id ibn Musayyib, ada Imam Atha, dan ada banyak sekali ulama-ulama di situ. Salah satunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, itu menjelaskan bahwa step belajar itu ada 4. Yang pertama, mendengarkan al-istima'. Mendengarkan dengan baik semua yang kita miliki, indera kita kasihkan untuk ilmu. Itu yang pertama. Fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan, diam. Itu harus itu. Jadi indera kita berikan semuanya. Karena ilmu disebutkan oleh para ulama, kalau kita kasih semua yang kita miliki, yang dikasih cuma sebagiannya saja. Allah berfirman menjelaskan mereka, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu dikaruniakan ilmu kecuali sedikit. Dan Allah SWT menjelaskan tentang semangatnya, antusiasnya hambanya dalam belajar ilmu, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Pepatah Indonesia mengatakan di atas langit ada langit. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Jadi ilmu harus betul-betul diberikan yang kita miliki. Dan satu-satunya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quranul Karim 30 juz dibolehkan cuma satu saja. Meminta tambahan hanya cuma Rabbi zidni ilma. Hanya ilmu saja. Nabi Muhammad SAW dibolehkan meminta tambahan hanya cuma ilmu. Karena ilmu adalah solusi dunia. Agar dunia aman, harmonis, tentram, damai, mendapatkan keselamatan, keberkahan, taufik, dan seluruh dari kebahagiaan, pastinya kuncinya cuma satu, ilmu. Dan itu dijelaskan di dalam 5 ayat pertama dalam kisah kenabian Nabi Muhammad SAW ketika diangkat di Gua Hira.
5 ayat surat Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW dijelaskan untuk mengenal Tuhan alam semesta, yaitu Allah SWT, yang menciptakan dan tidak diciptakan, yang menciptakan tapi tidak beranak atau diperanakkan. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan segala-galanya. Kebahagiaan ada di sisi Allah SWT. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Allah Maha Esa dan Allah tempat bergantung. Jadi kalau siapa yang menciptakan Allah, enggak ada. Tuhan itu adalah yang menciptakan, bukan diciptakan. Lucu. Ada Tuhan mati dan mengorbankan dirinya untuk umatnya. Lucu. Tuhan itu disembah. Dan yang menciptakan segala-galanya satu-satunya di seluruh alam semesta, yaitu Allah SWT. Tempat bergantung dari segala hal. Allah SWT. Jadi belajar, Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu dari adab-adabnya adalah kita harus mendengarkan. Harus mendengarkan dengan seksama. Kemudian step yang kedua, langkah yang kedua adalah al-hifz. Menghafal. Kata Imam Ar-Rahabi rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i di dalam ilmu warisan, wa thuluthani wa huma at-tamamu fahfaz fa kullu hafizin imamu. Dan pembagian dari 2/3 adalah kelengkapan dari 6 bagian yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam memberikan waris. Itulah kelengkapannya, kesempurnaan dari keseluruhan. Yang terakhir adalah 2/3 pembagiannya. Fahfaz fa kullu hafizin imamu. Menghafallah wahai pelajar, wahai para penuntut ilmu. Kalau ingin belajar ilmu dihafal, karena penghafal itu imam. Karena penghafal itu imam. Itulah kalau ingin menjadi seorang imam, kepala keluarga, maka hafalkanlah ilmu. Karena hak istri dan suami harus dihafal. Mengajar atau mendidik anak dan anak-anak kita, buah hati kita dan istri butuh hafalan ilmu. Harus dihafal, harus belajar dan dihafal. Kalau ingin tidak lalai. Orang yang menghafal dimanapun bisa mengingat. Orang yang menghafal dimanapun bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Orang yang hafal dimanapun bisa mengibadahi Allah dengan ilmu dan tidak bisa disesatkan. Tapi kalau yang tidak hafal, jari neja, kayaknya sudah pernah dengar, kayaknya. Ilmu begitukah? Apakah itu ilmu? Al-hifdhu alladhi la ya'qubuhu nisyan. Itulah definisi hifdz. Hafalan adalah la ya'qubuhu nisyan, yang tidak lupa lagi. Jadi kalau hafal Quran, sedelo-sedelo diulang. Sedelo-sedelo diulang berarti enggak hafal. Ini bukan menghafal. Ini fata morgana. Penghafal Quran dimanapun bisa membaca tanpa harus baca buku, tanpa harus baca Quran. Dimanapun membaca. Makanya ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran adalah hamba terkhususnya Allah. Dimanapun mengingat Allah SWT. Subhanallah, karena selalu membaca Al-Quran. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain. Rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Artinya adalah Nabi Muhammad SAW tidak boleh kita iri dengan yang dimiliki orang lain untuk kita miliki, kecuali 2 hal saja dalam syariat Islam, yang lain enggak boleh. Hasad artinya adalah menginginkan hilangnya nikmat orang lain dan dimiliki sendiri. Itu sifat yang paling buruk, sifat yang paling dimurkai Allah. Dan terburuknya, terjeleknya, ternajisnya sifat hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain walaupun tidak dimiliki. Itu sudah sangat dengki.
hatinya betul-betul kotor dan gelap. Jikalau itu Nabi Muhammad SAW itu mengatakan la ghibtata. Arti bahasa Arab itu la ghibtah. Ghibtah itu menginginkan kebajikan. Tapi Nabi Muhammad SAW memakai kinayah. Memakai majaz. Memakai kata hasad, artinya adalah hasad adalah keinginan yang meluap-luap yang dimunculkan dari kedengkian, munculnya api yang membara-bara itu karena kotornya hati. Keinginan yang meluap-luap ingin keburukan itu tercipta, itulah hasad. Karena itu sifat setan. Dan akhlak yang paling dimurkai Allah terjadi di awal mula dari penciptaan ayahanda kita Adam alaihissalam dan Hawa. Artinya adalah, wahai kaum muslimin, kalian itu harus mempunyai antusias tinggi, keinginan yang meluap-luap untuk mencari itu. Dua hal ini. Apa itu? Walaupun tidak mampu tapi berkeinginan tinggi. Apa ya Rasulullah? Yang pertama seorang yang dikaruniai harta kemudian dinafkahkan pada jalan kebenaran. Itulah yang harusnya kita, karena dengan harta yang halal, kelebihan harta kita bisa berbuat kebajikan di muka bumi. Kita bisa memakmurkan karena kita khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Khalifah artinya adalah memakmurkan bumi yang kemudian beregenerasi, bereproduksi kemudian dan melanjutkan generasi selanjutnya apa yang sudah dikerjakan kebajikan dari generasi sebelumnya. Itu khalifah. Khalifah pemimpin, woi. Pemimpin. Apa-apa khalifah pemimpin gitu. Khalifah itu belakang. Khalfun. Belakang, generasi yang selanjutnya melanjutkan perjuangan selanjutnya. Maka Nabi Abu Bakar As-Siddiq khalifatul Rasulillah, pelanjut. Paham? Jadi khalifah ini kok bukan pemimpin. Lanjut perjuangan sebelumnya, dan itu Nabi Adam alaihissalam. Kita semua khalifah. Dengan adanya harta Bapak Ibu yang mulakan, kalau saat kita bisa berbuat apapun, berhaji, bisa berumrah, bisa bersedekah, bisa berjihad, bisa menafkahi keluarga dengan halal, menafkahi diri sendiri, menafkahi tetangga, kemudian bersedekah kepada sesama, bisa membantu membangun jalan, bisa membangun masjid, bisa membantu fakir miskin. Indah sekali. Kemakmuran di dunia akan tercipta dengan harta. Maka yang kita inginkan adalah harta yang bermanfaat di jalan Allah untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk maksiat. Dihambur-hamburkan harta itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Quran, dan seseorang yang dikaruniai Allah SWT hikmah di dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Wa rajulun ataahu Allahul Qur'an fahuwa yaqdi bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun yaqul law utitu mithla ma utiya hadha fa'altu mithla ma yaf'al. Hikmah di sini bisa diartikan Quran, dan itu tafsir Ibnu Hajar dan yang lainnya. Bahwa dan seorang kalau yang harus kita iriin adalah orang yang diberi karunia ilmu Al-Quranul Karim, dan ia mengamalkan, selalu membaca, mempelajari isi kandungan dan mengamalkan di siang dan malam hari. Maka kita sebagai seorang yang tidak memiliki itu atau sedang belajar untuk itu, kita mengucapkan, ya Allah, jikalau Engkau karuniakan kepadaku seperti karuniamu untuk ia, maka aku akan lakukan seperti yang ia lakukan. Ini adalah orang yang benar-benar ingin belajar. Kita harus mendengarkan dengan baik, setelah itu menghafal, al-hifz. Yang ketiga adalah mengamalkan, al-amal. Al-amalu bih, mengamalkan ilmu, dan itu syariat Islam. Syariat Islam diharamkan beramal tanpa ilmu, harus belajar. Dan yang wajib dipelajari dalam syariat Islam itu ada dua, dan itu tonggaknya Islam. Syariat Islam yang berkenaan dengan rukun iman. Rukun iman yang 6 wajib diketahui tentang fiqih malaikah, fiqih Allah Subhanahu wa taala, fiqih kitab Allah, fiqih malaikah.
Dan kemudian fikih tentang Rasulullah SAW. Kemudian fikih tentang hari akhir dan qadar yang baik dan buruk. Wajib diketahui kalau tidak berdosa mau ataupun tidak mau. Karena itu tonggaknya iman, tonggaknya Islam, pondasi Islam. Maka siapa yang ditanya tentang malaikat dan tidak bisa menjawab, nama malaikat bukan namanya yang dihafal. Iman dengan malaikat, apa tugas malaikat? Apa manfaat malaikat? Dahsyatnya ciptaan Allah dalam malaikat. Dan bagaimanakah iman terhadap malaikat itu yang penting, bukan nama-namanya saja. Kayak anak TK, Israel, Israfil gitu. Nama-nama yang gak jelas begitu pun dihafal, lucu. Malaikatul maut, namanya sinten? Siapa malaikat maut? Itu yang dihafal, lucu. Dan itu nggak ada sandarannya. Itu adalah kisah-kisah Israiliyat. Kita mengatakan malaikatul maut, malakul maut. Bukan nama itu yang kita inginkan. Itu salah satu bagian kecilnya. Yang kedua adalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam dari syahadatain. Kemudian salat, zakat, puasa dan haji itu wajib dipelajari. Kecuali dua fiqih, yaitu zakat, mal dan haji. Bagi yang tidak mampu, belum wajib mempelajari. Ketika sudah mencapai nisab hartanya, wajib belajar zakat. Kalau tidak, dosa karena ini fardhu ain. Ini fardhu ain. Islam tidak mengajarkan mengamalkan tanpa ilmu. Harus pakai ilmu. Harus belajar. Kalau tidak faham, tanya ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama jika kalian tidak tahu. Ulama yang sunnah. Ulama yang meneliti jejak Al-Quran dan sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW bukan pakai hawa nafsu. Katanya. Ikutilah kiai atau ulama salah. Ikutilah Allah dan Rasulnya. Paham? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasulnya dan pemimpin. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum enggak pakai ati'. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin. Pemimpin tidak pakai ati' lagi. Kenapa? Karena dia mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan sendiri. Para pemimpin, bagi para ulama adalah pemimpin. Para ulama itu menjelaskan bahwa pemimpin ulil amri minkum adalah ulama. Itu yang paling inti justru, bukan pemimpin duniawi. Pemimpin dunia nomor 2. Jadi pemimpin di dunia ada 2, ulama dan pemimpin dunia, para pejabat. Itu yang ditaati adalah dua-duanya. Tetapi untuk soal agama 100% untuk ulama. Dan ulama tidak ditaati dengan sendirinya, tidak. Mengikuti Allah dan Rasulnya. Siapapun ulama maupun pemimpin yang mengikuti Allah dan Rasulnya, jalannya benar kita ikutin. Tapi kalau jalannya tidak benar, tidak boleh diikutin. Jadi ulama dan para pemimpin tidak boleh sedikit pun diikuti sendiri. Harus ada sandaran Quran dan Sunnah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Bukan wa ati' ulil amri minkum wa ati'u ulil amri minkum, tidak. Jadi itulah mengamalkan, beramal dengan ilmu yang sahih, itu ajaran Islam, bukan sangkaan, bukan dakwaan dan bukan angan-angan. Makai ilmu, harus ada sandaran dan itu pasti. Kita tidak beramal tidak akan ditanya oleh Allah ketika belum tahu ilmunya. Ketika sudah tahu wajib. Jadi jangan salah, banyak amal tanpa ada tuntunan itu justru bunuh diri. Banyak amalan tidak ada tuntunan, bunuh diri. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tersesat. Beramal tanpa tuntunan tersesat, harus ditinggalkan. Kullu amrin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Itu adalah hadis Bukhari, hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Yang beramal saleh tapi tidak ada tuntunan, itu bukan umat Rasulullah SAW. Jelas nggih? Beramal. Pertama, step ilmu adalah mendengarkan yang baik. Kedua, dihafal. Yang ketiga,
diamalkan. Yang terakhir adalah ad-da'watu ilaih, dakwah menuju ilmu yang bermanfaat, menebarkan salam, kebajikan, kedamaian, dan tidak mengadu domba. Dan apa yang terjadi? Kita dengan fikih dibumbui dengan hawa nafsu, sehingga terjadi perpecahan umat hanya masalah perbedaan fikih, bab furu', bab masalah fikih atau yang lainnya itu kita pecah-pecah. Subhanallah. Islam tidak mengajarkan itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah SWT, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan jangan berpecah belah. Ketika ada hawa nafsu, hancur semuanya. Makanya Imam Ibnu Abid Dunya itu menjelaskan dengan tegas zammul hawa, tentang buruknya hawa nafsu ini mendatangkan kesesatan di mana-mana. Kalau sudah keinginan dipuji, keinginan dielok-elokkan, dan berkeinginan untuk mencari tahta, maka itu awal bencana di dunia. Dan itu akan merusak semua, bahkan pendidikan, pelajaran, pengajian pun akan rusak semuanya. Kalau punya hawa nafsu. Ini adalah adab belajar. Dan banyak sekali adab-adabnya ini sebagiannya. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu kitab As-Salam, fikih salam. Sebelumnya kita membahas tentang beberapa bab yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita memasuki bab. Di sini saya tidak menjelaskan hadisnya, tetapi saya ingin melihat fikihnya saja dari bab. Bab yang dijelaskan bisa dilihat sekarang, Bapak Ibu sekalian, melihat kitab Imam Nawawi ini. Kitab Imam Nawawi ini dilihat itu ada bab. Bab itu di atas ini judulnya. Bab ini adalah para ulama ketika menulis bab itu adalah isinya adalah fikih dari hadis yang akan dikutip. Ayat-ayat atau hadis yang akan dikutip oleh para ulama ini diberi bab. Artinya adalah fikihnya. Maka keahlian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya yang dikenal secara singkat adalah Sahihul Bukhari, itu babnya, judulnya itu fikihnya, detail sekali. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menulis bab detail sekali. Dan lucunya, bukan lucu, mohon maaf, dan ajaibnya, ulama lain ketika menulis hadis yang sama, babnya berbeda. Ini masuk kitab iman, ini masuk di wudu, ini masuk di lain. Kenapa? Kita sebagai seorang pelajar, kalau belajar hadis, yang pertama hadis itu dikeluarkan oleh, misal kita kumpulkan kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kita cek dulu babnya, hadis ini muncul di bab apa, nanti bisa terkutip, ternyata ada di 4 bab misal. Dari 6 ulama ini menulis hadis ini dimunculkan di 4 bab, maka kita minimal tahu 4 fikih di situ. Ternyata hadis ini fikihnya untuk ini, hukum untuk ini, dan ini. Kita amalkan 4-4-nya. Karena satu hadis kadang-kadang bisa 7 hukum, ada 2 hukum, 5 hukum, dan bahkan sampai puluhan hukum. Ini satu hadis. Makanya belajar fikihnya seperti itu. Begitulah Imam Nawawi rahimahullah. Kita tidak membahas hadisnya, tapi fikihnya saja. Begitu masuk kepada bab salamur rajuli ala zawjatihi wal mar'ati min maharimih wa ala ajnabiyyatin wa ajnabiyat la yakhaful fitnata bihinna wa salamihinna bihadha syarat. Ingat Bapak Ibu, kita belajar fikihnya. Ini menjelaskan Imam Nawawi bab salamnya sang suami terhadap istrinya. Jadi dianjurkan sekali, kemarin kita membahas banyak bab, tapi kita masuk seorang suami sangat dianjurkan di dalam syariat Islam untuk bersalam terhadap istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita jelaskan bab yang sebelumnya. Bahkan ketika kita terhalang oleh satu tiang saja belok, boleh salam lagi dan dianjurkan salam lagi. Maka dengan istri setiap hari kita harusnya ratusan. Jadi apa betul? Istrinya bapak ini salam buah bosan. Dasar wanita tidak solihah.
Dikasih syariat Islam malah menolak, dan bosan itu tanda wanita bukan solihah, tapi talihah, wanita buruk yang tidak pantas untuk dinikahi. Seorang istri ketika disalami justru bangga karena sedang didoakan. Harus bangga. Sebentar jadi bapak, sebentar masuk kamar, ketok meneh metu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya alhamdulillah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum, besengut malahan jal. Nggih, cobi bayangke. Bosen katanya, dikasih kebajikan ndak mau. Itu tanda keluarga yang tidak berkah. Istri masuk, masya Allah, mohon maaf, ke belakang, keluar, suaminya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak? Masa kita masuk kamar sebentar ngambil kunci, paham Bapak Ibu? Metu nyapu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Babu salamur rajuli ala zaujatih. Bab dianjurkannya salam seorang suami terhadap istrinya kapan saja masuk rumah minimalnya. Kemudian wal mar'ati min maharimihi, setelah itu saudari wanitanya. Saudari wanitanya kakak adik atau bibi. Baik, itu dari mahram-mahramnya. Itu boleh salam kepada bibinya, baik dari jalur bapak maupun ibu, ya, itu dianjurkan untuk salam. Untuk ibunya terutama, ya, ibunya, neneknya. Kemudian wa ala ajnabiyatin, jadi untuk wanita keluarga pun dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk wanita yang bukan mahram sama sekali. Seperti anak paman. Anak paman bukan mahram. Paham? Masih ada hubungan keluarga tapi bukan mahram. Jadi jangan dianggap sepele kemudian boncengan, itu haram. Anak paman bukan mahram. Tidak boleh untuk diajak jalan-jalan dan duduk berduaan, diharamkan. Jadi seorang ayah walaupun kakak adik harus hati-hati dengan anaknya karena bukan mahram. Jadi walaupun kita saudara mempunyai anak, tidak sembarangan. Anak ini bukan mahram boleh nikah. Ini boleh disalami, tapi dengan syarat di sini, dengan syarat la yakhaful fitnah, tidak takut fitnah. Ketika bingung, hatinya tergoda dan wanitanya nanti salah tingkah, ya, nanti disalami jur pengin, ya, jaluk dinikahi. Dinikahi sekalian. Ojo ditunda-tunda. Gitu. Kalau memang cocok, mboten cocok ya jangan, nggak usah disalami, nanti salah tingkah ya. Jadi kalau mereka tidak pakai jilbab, maka tidak perlu disalami karena fitnah, membuka aurat. Maka kita jalan aja dulu. Kalau bisa jilbab, jangan salam. Paham nggih? Jilbaban nggih sambil jalan. Jadi kalau yang bukan mahram itu takut fitnah, tidak pakai jilbab misal, dan kita juga takut masih muda, ya, kita tergoda hatinya, maka tidak perlu salam. Tapi kalau biasa saja, kita anggap kayak anak-anak kita, nggak merasa di jalan mau salam, dipersilahkan. Dan juga salamnya para wanita terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Tadi sebaliknya, istri kebalikan ini. Suami dianjurkan ke istri, istri pun sebaliknya. Juga seorang laki-laki mau kepada ibunya, kepada mahramnya dari wanita, sebaliknya pula, itu anjuran. Tetapi juga kalau lain, apabila wanita yang bukan mahram mau salam kepada laki-laki lain yang bukan mahram, maka ngertos mahram napa mboten? Nek bahasa Indonesianya salah, muhrim itu lagi haji sama umroh, itu namanya muhrim. Indonesia namanya muhrim, lah mahram. Bahasa yang benar dirubah, muhrimnya itu ganti mahram, bukan muhrim, ya. Ahrama yuhrimu itu berihram. Daftar umroh riyin nanti jadi muhrim, ya. Salah arti langsung. Orang yang wafatnya muhrim
maka dia tidak boleh dikafani, dikuburkan apa adanya, nanti di akhirat bangun talbiyah. Nah nanti kalau muhrim ngerti ini, lah niki bapak sing mati ya wis susah mang dikafani nggih, sembrono gitu. Bahasa harus dibetulkan. Kalau salah ngerusak silaturahim. Hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, silaturahmilah. Setiap orang mau silaturahim, sembrono. Silaturahim hanya untuk keluarga, untuk mahramnya, bukan untuk semua orang kunjungan. Tetapi untuk keluarga saja yang wajib itu yang mahram. Itu diperselisihkan ulama tentunya. Ada yang ahli waris, ada yang ini perselisihan ulama. Kita bahas itu. Baik. Bihadza syarti, dengan syarat ini artinya itu tidak takut fitnah. Jadi kalau selain mahram kita mau salam diperkenankan. Kalau laki-laki sangat dianjurkan dimanapun. Salim ala man arafta wa man lam ta'rif, salamlah kepada yang kamu kenal maupun yang tidak. Itu anjuran Islam. Tetapi ketika lain jenis maka harus syarat tidak takut fitnah. Tidak tergoda hatinya dan matanya. Kemudian bab selanjutnya adalah babu tahrim ibtida'in al-kafira bis-salam wa kayfiyati ar-radd 'alaihim wa istihbab as-salam 'ala ahli majlisin fihim muslimun wa kuffar. Perhatikan bab ini adalah fikih. Jadi judul itu penting sekali. Bab diharamkannya seorang muslim memulakan salam untuk orang kafir yang bukan muslim, penyembah berhala maupun yang lainnya. Tidak boleh salam dulu, karena salam sudah kita jelaskan di sebelumnya, itu adalah syariat khusus, bukan syariat umum. Bermuamalah, jual beli, saling membantu, walaupun sesama yang bukan muslim boleh-boleh saja, tapi salam tidak. Salat bukan syariat non muslim, maka tidak boleh untuk dikerjakan, karena syarat sahnya seibadah adalah Islam dulu. Itu tidak bisa dikerjakan. Baik, salam pun sama, salam hanya untuk orang muslim. Jadi kita tidak boleh memulakan orang kafir itu dengan salam. Artinya salam di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan tanya. Sugeng Pak, nyuwun ngapunten, permisi, lagi nopo Pak? Boleh sekali. Itu kata-kata biasa, bukan salam. Itu hanya obrolan biasa. Tidak masalah, dianjurkan. Tidak masalah, dan itu menjadi lambang kebajikan dan kepedulian kita terhadap sesama, tidak masalah, dan itu dianjurkan kita untuk saling berbuat baik walaupun kepada selain muslim. Tetapi salam tidak boleh, haram hukumnya. Wa kayfiyatir radd 'alaihim, dan bagaimanakah cara menjawab salam untuk orang kafir, itu cuman wa 'alaik atau wa 'alaikum, cukup hanya itu saja. Jawabnya cuma wa'alaikum atau wa'alaik. Kalau mereka kok salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, coba memakai salam Islam, kita cuma jawabnya wa'alaikum. Wa'alaik tidak lengkap. Baik, kemudian disunahkan untuk mensalami sebuah majelis ilmu. Sebuah majelis ada orang duduk-duduk atau dalam majelis, ya itu disunahkan. Dan juga majelis yang tercampur. Jadi kalau bertanya tentang majelis di dalamnya ada kaum muslimin dan tidak, salam tidak masalah. Itu karena tujuan kita bukan untuk non muslim, tetapi untuk muslim. Dianjurkan. Kemudian bab selanjutnya kita hanya membahas bab-babnya saja, ya. Seperti kemarin kita menambah waktu sedikit, ya. Disunnahkan untuk mengakhirkan isya kadang-kadang. Disunahkan mengakhirkan isya kadang-kadang. Kita tidak perlu azan nanti. Seperti kemarin dan tidak perlu, sudah jatuh azannya. Fardu kifayahnya sudah terjatuh oleh adzan-adzan yang lain, maka tidak perlu adzan, tinggal qamat saja. Bab istihbabis salami idza qama minal majlis wa faraqa julasa'ahu aw jalisah. Jadi ini kemudian fikih salam lagi, bab disunnahkannya salam apabila selesai majelis. Misal kita sudah tidak mungkin, ya. Kita sudah selesai majelis, kita disunahkan untuk bersalam. Berpisah dari majelis, disunahkan untuk bersalam atau meninggalkan majelis. Atau meninggalkan majelis karena uzur, ya ingin ke majelis, mohon maaf, seperti bukan kayak pengajian begini, duduk-duduk, sedang ngobrol santai dengan RT atau keluarga, salam dianjurkan.
Jadi sambil ngobrol sama keluarga mau ke belakang misal izin, Assalamualaikum warahmatullahi. Dianjurkan. Jelunang-jelunung mawon, bludang-bludung. Baik. Kemudian bab selanjutnya babul isti'dzani wa adabihi. Bab izin, ya, meminta izin dan adab-adabnya. Dalam salam ada izin di sini. Nah, pertama kali di sini ada Qur'annya dan ada hadisnya, silahkan untuk dikutip di Riyadhus Shalihin, dibaca di sana ya. Bab nomor 140 di sana ada bab adab-adab izin. Yaitu dengan mengetok dulu, a'adkhul misal, boleh masuk, ketok pintu a'adkhul. Karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin. Nah, di riwayat hadisnya adalah minta izinnya adalah ketok pintu dan memikirkan boleh masuk, ada suara dulu. Nanti kalau sudah dipersilahkan baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillah. Itu kalau sudah diizinkan. Kemudian bab selanjutnya, babu bayani anna sunnata idza qila lil musta'dzin man ant an yaqula fulanun fayusammi nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin wa karahati qawlihi ana wa nahwiha. Bab penjelasan bahwa sunnah, bahwa syariat Islam mengajarkan orang yang minta izin ingin masuk rumah orang lain, apabila yang di dalam rumah mengatakan siapa, harus menjawab dengan terang, yang jelas namanya atau kunyah. Indonesia nami. Bapak siapa? Harus dijelaskan, Muhammad. Ini bapaknya Ibrahim. Harus dijelasin namanya. Dan dimakruhkan dengan kata ana saya. Kata saya tidak ada penjelasan. Saya Rasulullah mengatakan ana. Itu makruh, su'ul adab. Ini adalah buruknya adab seorang. Masuk rumah menjelaskan saya. Kalau ditanya man ant, siapa kamu? Siapa di luar? Itu kadang-kadang kita tanya, siapa? Maka kita jawabkan Muhammad atau bapaknya Ibrahim. Dan selanjutnya harus dijelaskan dengan tegas karena kita Nabi Muhammad SAW salah satu hadisnya, innama ju'ila listi'dzanu li ajlil basar. Sesungguhnya izin itu disyariatkan dalam Islam itu demi menjaga mata. Masuk rumah orang tidak boleh pludang-pludung, nyelonong, tidak boleh haram. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Untuk menjaga mata supaya kita tidak melihat aurat dan keburukan tetangga orang lain. Dewe Indonesia mengerani nggih. Suaranya tetangga didengerin sampai ceritanya detail. Jari ini. Nek kaya ngene hulu nek kaya nek ditulis berjilid-jilid Indonesia. Faham napa mboten? Na'udzubillahi min dzalik. Kita dengan dekatnya rumah di Indonesia harusnya lebih dekat, tapi ada sifat itu positifnya kita bisa saling membantu. Tapi negatifnya itu kita ngopeni aibnya orang lain. Itu buruk sekali. Bahkan tidak beriman. Nabi Muhammad SAW menafikan, menghilangkan iman sempurna dari seorang ketika mengganggu tetangganya. Salah satunya ghibah, itu memakan daging sesama. Senang banget kalau sudah mengarang buku di Indonesia, kalau bisa dikarang itu mungkin sudah beratus-ratus jilid perlu dibaca, nggih. Yaitu kalau nggelendengi tetangga dan koncone itu mantap gitu. Bukunya tercipta karangan tetangga gitu ya. Bisik-bisik tetangga. Nggih, jelas apa mboten? Paham? Buku-buku ulama dahulu itu judulnya adalah buah pikiran. Sebuah pikiran-pikiran yang cemerlang yang dipikirkan. Itu menjadi buku seperti Imam Ibnul Jauzi. Ada bukunya namanya Saidul Khatir. Itu adalah tangkapan-tangkapan sebuah ide, inisiatif dan pikiran.
Ditulis pengen, oh subhanallah. Melihat sesuatu, indah, tulis. Mikirkan sesuatu, tulis. Itu jadi buku. Bukan bisik-bisik tetangga. Indonesia, naik karang, bukunya. Seneng banget ngomongin orang lain. Ngelendengi, duduk-duduk, pokoknya naudzubillah. Makanya diadab terus. Jarang dapat rahmat Allah SWT. Senang sekali kalau ngopeni, nah aibnya tetangga. Nah kita Bapak Ibu sekalian, kita masuk rumah saja suruh izin dalam Islam. Gunanya apa? Supaya tidak tahu aibnya tetangga. Bayangkan, mata kita itu sangat sensitif. Disuruh dijaga benar-benar supaya tidak jatuh pada aib orang. Sehingga kita tertitik dalam hati tidak suka terhadap orang. Sampai sedetail itu syariat Islam. Supaya kita tidak ada perasaan buruk terhadap orang lain, matanya dijaga, bukan dibelah melihat. Kita ini senang mendengarkan daripada yang dilihat. Kata orang disebarkan, luaskan. Itu adalah keburukan yang sangat fatal. Harus dilihat dengan mata sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW dalam dakwah itu dengan mata bukan dengan kuping, paham nggih? Ngertos kuping napa mboten, Bapak Ibu? Telinga. Napa mata? Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum mungkaran, jewer kupinge. Ngertos napa mboten? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat dengan mata sendiri kemungkaran itu, jangan disebar-sebarkan jadikan kitab baru, bisikan tetangga. Jangan. Falyughayyirhu biyadihi, maka silahkan untuk didakwai dengan hikmah dengan tangannya sendiri. Jangan diceritain ke sana kemari. Kalau nggak bisa, nasihat kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang baik. Nggak bisa, didoakan, hatinya tidak suka dengan kemungkaran itu. Bisik-bisik tetangga. Ini mata harus dijaga. Lah kita itu senang dengarkan ceritain. Itu buruk di sini. Maka para ulama dahulu ketika diundang oleh para pejabat, para petinggi-petinggi negeri, pasti kalau petinggi negeri mulai ngomong langsung ditegur. Kita tidak boleh komen kecuali dengan yang melihat mata sendiri langsung. Bukan dengan yang didengar. Dan paling banyak di dunia ini. Dan ini sumber keburukan. Kalau sampai, maka di dalam hadis sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, kafa bil mar'i kadhiban. Cukup seseorang itu dianggap pendusta. An yuhadditha bi kulli ma sami'. Menceritakan dengan apa yang didengarkan. Apa sing dikrungokke diceritakke, apa sing dikrungokke ceritake, kuping pendusta. Ngertos napa mboten? Ini yang paling banyak. Izin masuk rumah orang sangat dijaga dalam syariat Islam, yaitu dengan cara mengetok pintu pelan-pelan. Nanti setelah itu mengucapkan boleh masuk. Kalau sudah diizinin baru salam nantinya. Monggo-monggo, biar mereka nutup pintu dulu, nyiapkan. Setelah itu mboten bludang-bludung. Dan jangan berdiri depan pintu langsung melihat dalam, minggir, Pak. Bapak Ibu minggir. Nek pintunya dibuka ke sana, jangan depan pintu. Minggir dulu, biar dibuka pintunya. Mungkin dia pengen masuk dulu. Baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masuk bab selanjutnya. Bab istihbabi tashmitil 'atis idza hamidallaha ta'ala wa karahati tashmitihi idza lam yahmadillaha ta'ala. Wa bayani adab at-tashmit wal 'itash wat tatha'ub. Bab disunnahkan mendoakan orang yang bersin apabila mengucapkan alhamdulillah. Itu kok dimasukin bab salam? Karena ada kemiripan. Kok menjawab itu dimasukkan bab salam, wah Imam Nawawi dalam kitabnya. Dan dimakruhkan kita mengucapkan yarhamukallah apabila seorang yang bersin tadi tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Ini ada dua fikih. Yang terakhir penjelasan tentang adab kita mengucapkan yarhamukallah
dan dalam itas dan ketika bersin dan tasawuf ketika naik pengajian langsung dikipasi. Wonten kipas mboten nggih? Setani kadang, "Mas, tidur Mas." "Ya Allah Mas, ono sapa lho?" "Ono sapa Mas?" "Adem." Nggih, atis, asrep Mas. Nggih setan. Lah. Nggih napa mboten? Nek pun ngaji langsung ngantuk. Mungkin nek ono tae langsung bangun. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Maca Quran. Pak Ustadz, malam susah. Mau tidur gampang jawabannya. Setan itu dibikin marah saja. Sholat malam dan baca Quran. Langsung dikipasi, "Bu, ayo bubuk Bu. Cepet. Ojo maca Quran kokean pahala. Is kokean pahala ayo turu langsung. Langsung tidak sadar tertidur. Ya Allah, nikmat nggih mboten? Nggih napa mboten? Nah, itu dia. Jadi kalau memang susah tidur, solusinya salat sama baca Quran. Malah ndelok TV melenong, nganti isuk ya ora tidur. Mulok ngono YouTube wae ya sampai pagi mati sudah semangatnya. Nggih napa mboten? Matanya bendur, awake remak, masuk angin. Aduh, sengsara dunya akhirat. Baik. Di sini kenapa kok disatukan? Ada rahasianya. Ternyata salam itu adalah doa. Salam adalah doa, begitu juga dengan bersin dan seperti itulah. Bersin itu doa. Kalau alhamdulillah, maka pantas untuk kita doakan. Dia sedang memuji Allah. Karena salam pertama memuji Allah. Assalam nama Allah. Kita puji nama Allah. Dan kita doakan dengan sifat yang terkandung di situ agar orang yang kita salami dapat keselamatan, dapat rahmat Allah, dapat berkah Allah. 3 sekaligus kita doakan. Begitu juga dengan kita ucapkan yarhamukallah, kita mendoakan. Jadi itu rahasia dahsyatnya. Dan kita tutup dengan terakhir, bab yang terakhir dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab 143. Bab istihbabil musafahati 'inda liqa' وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم di sini disebutkan ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. Ini fikih yang terakhir Bapak Ibu sekalian kita jelaskan. Maksudnya fikih salam yang dijelaskan oleh Imam Nawawi bab-bab di dalam Kitabus Salam. Bab disunahkannya untuk berjabat tangan ketika bertemu. Ketika bertemu Bapak Ibu sekalian itu boleh. Itu di mana terutama lama tidak berjumpa ya, itu disunahkan untuk berjabat tangan. Dan di sini Nabi Muhammad SAW di dalam bab ini dijelaskan apabila seorang itu berjabat tangan, niscaya dosa-dosanya itu berjatuhan seperti dedaunan kering yang sudah jatuh dari pohonnya. Ini adalah salah satu dari keutamaannya. Maka ini sangat penting sekali. Jadi berjabat tangan tentunya dimulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berjabat tangan ya. Dan di sini dijelaskan wabasyasyatil wajhi. Adab Islam ketika awal bertemu berjabat tangan, bersalam dulu ya, berjabat tangan, kemudian dengan muka tersenyum. Baik. Jadi tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Jadi walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jadi banyak sekali hadis-hadisnya tentang kita itu dianjurkan untuk bermuka senyum dan bermuka indah terhadap ketika bertemu dengan temannya. Ini adalah tidak diperkenankan. Kemudian wa taqbili yadir rajulis salih, dan dibolehkan. Ini kenapa kok dimasukkan di kitab salam? Karena kelanjutan dari pertemuan. Karena salam itu di awal ya.
Karena salam itu di awal kita bertemu itu disuruh ke salam, maka ada kelanjutannya pasti ketika bertemu. Ada jabat tangan, ada muka manis ya. Kemudian nah di sini ditambah lagi dengan fikih bolehnya mencium tangan orang yang salih. Imam Nawawi membolehkan. Tentunya masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan jika itu menghormati ilmunya, kedudukan orang saleh dibolehkan dengan syarat tidak mengkultuskan dan mengagung-agungkan makhluk. Itu karena mengagungkan Allah SWT. Kemuliaan ilmu yang dimiliki oleh seorang alim ini itu pantas untuk dihormati. Karena kedudukannya tinggi di sisi Allah, dibolehkan dengan syarat salam cuman tangannya mau ngono-ngono tok, megang pun tidak, enggak ada tuntunan Rasul. Mau ustadz mau kiai haram begituan. Mau salaman ya pegang tangannya, jangan cuman dititip-titipin gitu doang, itu sombong dalam Islam. Itu kibr. La tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi dengan congkak. Itu congkak ini. Tidak boleh, salaman apa adanya. Karena saya ustadz habis disalami ngeting-ngeting, haram. Tidak boleh seperti congkak. Salam biasa saja. Tidak perlu harus ditempel-tempelin. Itu namanya tidak salaman. Itu bukan musafahah namanya. Baik, Nabi Muhammad SAW itu kalau salaman pegang dengan erat. Sampai seseorang itu sudah merasa cukup sehingga dilepaskan. Lah ini malah dari awal digini-gini. Ya Allah ya Rabbi. Baik. Wa taqbilir rajul yadir rajuli salih. Bolehnya mencium tangan orang saleh. Wa taqbili waladihi, dan mencium anaknya. Boleh mencium anak, Bapak Ibu sekalian, walaupun itu putri. Tetapi adab yang baik anak mencium orang tua, tangan orang tua. Tapi kalau di Arab, budaya kita ada tangan ada ini. Kalau di Arab keumuman itu mencium kening malah justru. Kalau mahram, kakek, keluarga ya, itu mencium kening. Kenapa mencium kening? Itu tanda sayang dan tidak tunduk, tidak menundukkan badan. Itu kelebihannya. Jadi kita mencium kening ibu kita boleh sekali, ayahanda kita, kakek, nenek boleh sekali. Ya, kepada bibi, paman boleh sekali. Orang alim kening sini boleh. Itu malahan lebih baik. Mau tangan di sini diperkenankan. Ya di tangan dengan syarat tidak mengagungkan, mengkultuskan seorang dibolehkan. Tetapi sampai menundukkan itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Di sini dijelaskan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi rahimahullah, mencium anak karena sayang itu dianjurkan. Wa mu'anaqati al-qadimi min safar, kita akan berpelukan ketika mendapatkan teman datang dari safar, itu dianjurkan pula. Itu di banyak fikih ini terjadi setelah kita salam. Sehingga ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, banyak hal-hal yang berkaitan dengan fikih salam. Ketika datang dari safar, kita bertemu dengan keluarga atau teman, relasi yang satu jenis tentunya ya. Kalau ibu boleh dicium keningnya gitu ya. Itu boleh kita berpelukan ketika satu jenis. Wa karahiyatil inhina, dimakruhkan kita menundukkan. Menundukkan badan untuk orang lain itu sedikit bermasalah. Kenapa? Karena ada sifat merendahkan diri kepada makhluk. Makanya tidak dianjurkan, makruh. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan makruh apabila kalau mengkultuskan dan mengagungkan seseorang tanpa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang dimiliki oleh mereka, maka itu haram hukumnya. Kita mengagungkan makhluk seakan-akan dia Tuhan dan dia yang memberikan segalanya, dan seakan-akan kebahagiaan kita, keberkahan kita dan mustajabnya doa di tangan dia, maka itu haram, tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Dan ini kita tertutup Bapak Ibu sekalian, atau kita tutup kajian kita tentang fikih salam. Kita ulang kembali bahwa salam Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bermuamalah di dunia itu hanya dengan dua saja. Dengan Allah sang pencipta alam semesta dan dengan sesama.
Kita mempunyai muamalah vertikal dan horizontal. Vertikal dengan Allah SWT hanya menyembah Allah dan mengagungkan Allah. Dan itulah yang paling dahsyat. Siapakah yang selalu menyebut-nyebut Allah? Justru itulah dawa. Itulah obat kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya Dzikrul Khaliqi Dawa. Selalu menyebutkan nama Allah, menyanjung, menyebut-nyebut, jadi bukan bisikan tetangga gitu ya. Itu justru obat. Hati itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir, itu hati akan tenang, damai. Kita selalu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Zikir ini menyejukkan hati, menenangkan, mententeramkan. Tetapi wa dzikrul makhluqida, banyak menyebut nama makhluk itu justru penyakit. Penyakit di dunia, kita bisa mendapatkan azab Allah, petaka, tidak berkah, kita hidupnya susah, tidak bahagia, dan penuh dengan bala, itu karena bisikan tetangga. Dan kalau dikarang berjilid-jilid. Nah, itu yang kita miliki di Indonesia. Semoga yang dimiliki kebalik sekarang. Selalu baca buku, baca Quran, menyebut nama Allah, dan tidak menyebut tetangga. La yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Baik, Bapak Ibu, kalian tidak beriman. La yu'minu billahi wal yawmil akhir hatta, di sini yukrima dhaifahu dan yang lainnya. Di sini hatta, di sini yukrima jarahu. Kalian tidak beriman dengan Allah dan akhir sampai memuliakan tetangganya. Menghormati tetangga. Baik, kemudian kita masuk kepada hab yang lain, pembahasan terakhir yaitu arti ilmu. Arti ilmu Bapak Ibu yang mulakan, kita dijelaskan dengan tegas 17 kali minimal kita baca di Al-Quran, sifat kaum muslimin, kaum mukminin belajar dan mengamalkan. Berbeda dengan Yahudi dan yang lainnya, sifat-sifat orang-orang maghlub, orang-orang dimurkai Allah. Kenapa? Tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Atau yang lainnya, orang yang tidak berilmu tapi senang beramal. Itu dhalin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin adalah bukan orang yang tersesat, bukan orang yang engkau murkai ya Allah, bukan engkau orang yang dimurkai, yaitu orang yang berilmu tidak beramal. Atau mudhalin, orang yang tersesat beramal tak berilmu. Islam mengajarkan kita bersaksi setiap hari minimal 17 kali mencari ilmu dan mengamalkan. Jadi belajar wajib. Yang fardhu ain dari rukun Islam, rukun iman dan rukun Islam wajib dipelajari. Dan itulah inti para ulama, sehingga dijelaskan oleh para ulama di dalam kata-kata mutiara mereka bahwa ilmu itu seperti buah. Benar apa bukan? Salah. Ilmu seperti pohon dan amalannya seperti buahnya. Jadi apa makna pohon tak berbuah? Ketika pohon bagus, ilmu adalah pondasi. Dia adalah kokoh. Dia yang berdiri. Tempat kita berpijak tegak, tetapi tanpa diamalin nggak ada bunganya, nggak ada buahnya, nggak ada manfaatnya. Karena dari pohon, Bapak Ibu yang muliakan, yang kita butuhkan adalah manfaatnya, adalah buahnya. Menanam macam itu yang dinikmati oleh kita, yang dinikmati oleh diri sendiri dan orang lain itu amalannya, bukan pohonnya. Karena ilmu ada di hati kita. Benar mungkin? Ilmu di hati apa yang pundi? Di hati. Kata sebagian, al-ilmu fir ra'si la fil qurrasi. Ilmu itu di kepala bukan di kertas. Karena ketika kita tidak mempunyai ilmu di kepala, tidak dihafal di hati, di mana-mana kita tidak ngerti. Kita nggak bisa mengaplikasikan ilmu. Disitulah ilmu. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang
Belajar tapi tidak beramal itu seperti pohon yang tak berbuah. Yang bisa dinikmati adalah buahnya oleh diri sendiri, betapa indahnya ilmu itu dan betapa manisnya ilmu itu, sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat itu. Jadi kalau sudah belajar Bapak Ibu sekalian, sudah tidak duduk-duduk lagi di tepi rumah, ngelendengi tetangga. Itu sudah nggak pantas dengan orang yang belajar. Faham? Mboten bergadang di pos kampling, ngomongi tetangga, bahas yang nggak berguna itu nggak penting. Kalau jaga keamanan, ya baca Quran di pos kampling, mau Quran, setelin Quran, nggih napa mboten? Hadis Rasul atau bahas apa yang paling baik keliling di kampung untuk keamanan, bukan malahan ngobrol aneh-aneh. Orang yang belajar lisannya sudah terjaga. Orang yang belajar pakaiannya pun terjaga, tidak berpakaian yang aneh-aneh. Tidak menutup aurat, atau laki-laki juga tidak menutup aurat, sukanya pakai celana pendek, lututnya dibuka itu haram. Lututnya ditutup. Walaupun olahraga. Orang yang belajar harus beda. Sepak bolanya jangan sampai lutut, di bawah lutut. Sepak bola monggo, tetapi celana kita sudah beda. Di bawah pondokan, masih bal-balan, celananya pendek, itu bukan anak pesantren, anak jalanan, ngertos? Tidak punya adab, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berilmu. Itulah amal. Makanya sampai dikarang khusus oleh para ulama bahwa ilmu yang bermanfaat adalah amal. Sampai khusus Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, imam besar Al-Khatib Al-Baghdadi, itu mengarang buku Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Kewajiban ilmu di titik itu untuk diamalkan, begitu. Itu satu kitab full semua membahasanya itu. Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Dan bahkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, orang yang berilmu dan tidak beramal diazab dulu dari penyembah berhala. 3 orang yang pertama kali akan disengat api neraka dalam Islam, 3. Siapa itu? Yang berilmu dan tidak beramal. Seorang mujahid yang pengen dianggap pahlawan. Dan siapa lagi? PR untuk Bapak Ibu. Baik, lihatlah hadisnya. Awwalu man tusa'aru bihin nar, sehingga Nabi Muhammad sehingga diabadikan oleh para ulama dalam syair-syairnya, dalam pantun-pantunnya, wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla 'ubadil wathan. Dan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya diazab dulu sebelum penyembah berhala. Maka dalam kajian kita 3 majelis kita bersama mudarasah mempelajari fikih salam, maka insya Allah Bapak Ibu insya Allah tenanan apa insya Allah ngapusi ala Indonesia no ala syariat, insya Allah itu mau diamalin, tetapi takut dosa sehingga maka insya Allah niat mengamalkan tapi takut dosa sehingga tidak berani mengatakan siap. Nek mengatakan siap pasti berdosa langsung kalau tidak diamalkan. Jadi insya Allah itu penting sekali. Insya Allah sebenarnya para panitia pernah kita sampaikan sebelumnya untuk membuat label. Belajar seperti yang diajarkan oleh beberapa guru kita di Madinah Munawwarah. Itu setelah kajian, setelah seusai, itu biasanya dibuatkan khusus, jadwal dan label khusus untuk mengamalkan fikih yang sudah dipelajari. Jadi kita labelnya nggak usah banyak-banyak. Tadrib atau belajar dulu, latihan misal 1 bulan. Label itu kita bikin 1 bulan dan bisa dikopi 1 tahun penuh. Jadi bulannya diganti semua dan setiap hari mengamalkan fikih itu, fikih salam. Nanti ditulis pertama kali ada keluarga baik, kemudian sesama, tetangga dan sesama maksudnya yang jauh. 3 itu nanti ada labelnya semua. Setiap hari conteng 3 itu. Dengan keluarga setiap masuk rumah salam, istri baru masak, kita baru ke ruang tamu ketemu salam lagi, jelas nggih? Nah, habis itu keluar rumah baru nyapu salam lagi. Nah,
Itu dia. Ini baru mulai. Kemudian dengan teman di sekolah, di mana, di kantor, di pasar ya, dengan sesama salam, centang setiap hari. Bisa diamalkan. Besok lagi diamalin, besok lagi diamalin, besok lagi diamalin, besok lagi diamalin, besok lagi terus 1 pekan, 1 bulan penuh. Jujur di hadapan Allah. Orang yang jujur, innas sidqa yahdi ilal birr. Kejujuran itu akan membawa pelakunya menuju kebajikan yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai ke derajat kebajikan yang sempurna sampai kalian berusaha antusias mati-matian untuk bisa bersedekah dari harta yang paling kalian sukai. Paham? Ada antusias, begitu jujur. Kejujuran dengan diri sendiri itu adalah antusias yang tinggi untuk mencari kebajikan mulia yang sempurna, maka syaratnya adalah kita jujur. Nek memang hari ini enggak jelas, ya wis X, ono centangi cilik. Berarti teraplikasikan tapi kecil. Nanti itu mantap hari ini, alhamdulillah banyak sekali yang bisa centang. Ini enggak X biasa saja, biasa mawon. Berlatih jujur dengan diri sendiri itu penting untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah engkau wahai umat manusia bersama orang-orang yang jujur. Jikalau itu maka Bapak Ibu silahkan ditulis sendiri, karena panitia belum menuliskan label itu di buku. Biar manfaat ilmunya diamalkan, kita amalkan salam itu, kemudian dibikin label untuk keluarga, tetangga dan sesama. Itu ditulis setiap harinya. Kalau memang keluarga sudah alhamdulillah ya, kalau sudah tetangga juga sudah alhamdulillah, dan ini sama. Berlatih terus 1 bulan penuh. Nanti bulan kemudian dilatih lagi, bulan kemudian dilatih lagi sampai menjadi sifat. Karena di dalam ilmu psikologis munculnya itu, kita pernah belajar buku-buku kontemporer ya terkait dengan psikologis, ini munculnya sifat itu bertahap. Pertama adalah latihan. Ini step pertama, latihan. Nanti akan masuk kepada step kedua, yaitu kebiasaan. Kalau sudah pertama dikerjakan latihan, nanti akan menjadi adat kebiasaan kita. Setelah menjadi adat kebiasaan akan muncul yang ketiga, yaitu mahabbah, rasa cinta. Rasa sayang terhadap kebiasaan ini gak bisa ditinggalin lagi. Rasa kehilangan kalau tidak diamalkan. Yang terakhir adalah sifat. Jadi sifat baik itu muncul dari step tidak langsung jadi. Mau jadi orang yang saleh harus berusaha berulang-ulang, tidak bisa langsung pintar. Tidak menjadi orang yang tidak langsung saleh, menjadi orang pintar pun sama. Tadi ada 4 stepnya. Jadi pertama Bapak Ibu dilatih, latihan, nanti akan menjadi kebiasaan, nanti akan menjadi sayang ya, cinta dalam sifat itu, dan yang terakhir udah menjadi sifat yang melekat pada diri sendiri. Jikalau itu maka kita pantas untuk menjadi khalifah di muka bumi, menebarkan kebajikan, dan kita menjadi orang-orang yang baik, senang dengan kebajikan untuk diri sendiri dan sesama biiznillah. Setelah itu Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan pantas, wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Jikalau sifat itu sudah melekat pada diri kita dan kita menjadi orang saleh, di mana-mana kita bajik yang kita tebarkan, kita menjadi orang yang beriman. Setelah itu pertolongan Allah akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setelah menjadi orang beriman wali Allah, maka tidak akan sedih dan gundah lagi. Semuanya akan indah. Dan inilah kajian kita. Kita tutupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.